Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. Setelah berapa lama, sekian lama tidak bikin konten ya soal update Bitcoin. Oke, ini jadi langsung aja ya, tanpa basa-basi. Kali ini gue bakal nge-share pandangan gue terkait arah Bitcoin selanjutnya ini kira-kira bakal kemana. So, pertama kita lihat dari time frame 4H ya, time frame 4H. Nah, kenapa kalau misalnya ada yang nanya kenapa gue selalu pakai time frame 4H? Karena gue tipenya itu adalah swing ya, mostly intraday gitu, mostly intraday sampai bisa berhari-hari gitu. Dan untuk konfirmasinya di swing itu kan kita memakai daily time frame ya, daily time frame. Lalu untuk lower daily time frame sebagai mainnya ya atau utama. Lalu ketika masuk ke trade-nya in a lower time frame kita pakainya time frame 4H gitu. Sama kalau misalnya teman-teman yang tipe scalper ya, mungkin kita bisa beda-beda tapi biasanya yang dipakai mainnya adalah time frame 4H, lalu untuk konfirmasi trade-nya, untuk entry bisa M15 atau M30 gitu. Gitu ya. Nah, kita identifikasi dulu dari time frame 4H. Di sini kita bisa melihat adanya divergence ya. Udah gua tandain pakai trend line orange ini, which kalau kita lihat itu terjadi yang namanya hidden bullish divergence ya. Kalau yang normal kan dia harganya turun, tapi stokastiknya naik atau higher low ya. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya. Ya, hidden bullish divergence. Ya. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah hidden bullish divergence, kenapa gua nge-mark pakai horizontal line ini ya, level 63.300? Jawabannya adalah bisa kalian temukan di Discord gua. Numpang promosi ya. Oke, sebenarnya jawabannya kita bisa lihat ya di time frame satu day ya atau daily. Karena gua tipenya swinger ya. Untuk time frame-nya konfirmasi mainnya adalah di daily time frame. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya secara jelas terbentuk yang namanya bearish flag ya. Terbentuk namanya bearish flag dan kalau kita perhatikan di sini support daripada si bearish flag ini itu sudah jebol guys. Ya. Nih, ya. Kalau kayak gini lebih cocoknya dia rising wedge sih. Kalau bearish flag dia harus harus sejajar soalnya, harus lurus. Kalau mengerucut itu namanya rising wedge. Ya, kita coba pakai yang bearish flag ya. Bearish flag sini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Dan kita bisa lihat bahwa support daripada bearish flag ini itu sudah jebol ya. Apalagi di time frame daily, which itu bisa menjadi confluence atau konfirmasi kita ya yang cukup oke gitu. Ya, itu reasonnya kenapa di time frame 4H tadi teridentifikasi bullish divergence tapi kok ada horizontal line 63.300 di sini gitu. Alasannya kenapa? Ya, hidden bullish divergence berarti kita harus long dong. Ya, kenapa ada ada garis ini di sini, ya kan? Nah, jawabannya baru bisa kalian temukan kalau kalian join Discord gua. Oke. Sudah dikasih setup ya. Dan ini sebenarnya ya secara pattern teman-teman bisa pakai bear flag ya, tapi kalau dilihat ya ini sebenarnya lebih cocok rising wedge sih. Lebih lebih oke aja gitu pakai rising wedge. Ya. Nah, kalau di daily-nya itu seperti ini, kalau di daily-nya itu seperti ini, ya tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan dibawa naik dulu, ya. Dibawa naik dulu ke sini baru kemudian reject, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dia misalnya langsung jebol gini gitu ya. Tidak menutup kemungkinan. Ya.
Kuncinya apa? Kuncinya apa? Kuncinya adalah closing daily. Kalau misalnya besok ya, itu harganya tidak kuat, tidak mampu close di 64.000, maka skenario yang ke bawah ini yang most likely bakal terjadi gitu. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah seperti ini ya, seperti candle ini nih, false break aja gitu, ngebuat trap ya, orang-orang pada nge-short ya, maka skenario yang kedua yang terjadi adalah dia naik dulu untuk kemudian turun lagi gitu ya. Jadi gimana Bang? Ini naik apa turun dulu nih? Ini kita long atau short dulu nih? Ya, sekali lagi jawabannya baru bisa kalian temukan di Discord gua ya guys ya. Kayaknya join ya. Follow lah ex gua tuh. Ini Crypto Saman, OTW Dukun. Oke, kita balik ke time frame 4H ya untuk melihat peluang apa sih yang bisa kita manfaatkan kalau sudah dikasih daily seperti itu ya. Ya. Nah, di time frame 4H ini sebenarnya kembali lagi ya sudah teridentifikasi bullish divergence. Ya, bullish divergence di sini. Hidden bullish divergence. Nah, pertanyaannya apakah kita harus long atau harus short ya? Em, Sekali lagi ya, jawabannya ini privilege buat teman-teman yang join di Discord gua, tapi gua kasih spill ya. Spill buat yang nonton video ini. Spillnya adalah kalian nggak ngapa-ngapain. Cukup wait and see aja gitu. Kenapa? Karena di sini kita lihat stokastiknya ini masih bergerak sideways teman-teman. Ya, dia belum ada tanda-tanda pointing up ataupun pointing down gitu. Ya, kita tuh sebenarnya baru bisa memanfaatkan trade. Ya, misalnya kita ngambil posisi short di sini. Misalnya kita pengen ngambil posisi short ya. Salah satu konfirmasinya kita bisa menggunakan stokastik seperti ini. Ya, sudah crossing dan dia sudah pointing down gitu. Lalu secara candlestick pun sudah swing high nih. Ya, di sini kan sudah swing high nih. Maka kita bisa konfirmasi untuk short atau sell. Tapi kalau kondisinya seperti ini, ya, ini bergeraknya sideways teman-teman ya. Ya, karena kita lihat dari candlesticknya nggak kemana-mana, ya, di situ-situ aja. Dan stokastiknya pun mendatar, nggak pointing up maupun pointing down, gitu. Lalu kalau misalnya mau cari setup long kayak gimana? Sama, yang paling mudah adalah identifikasi stokastik teman-teman ya. Seperti ini, tadi kan kita udah contoh kasus untuk yang short. Sekarang kita mau buy atau long gitu. Nih, stokastiknya sudah crossing dan dia sudah pointing up di sini, ya kan? Lalu secara candle dia sudah swing low. Nih, ini kan udah swing low gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau situasi seperti ini, ya, stokastiknya mendatar dan ini mau dibilang swing low juga udah swing low tapi bergeraknya mendatar gitu loh. Jadi nggak terlalu bisa kita manfaatkan sebetulnya ya. Cuman khusus di Discord ya, khusus di Discord itu udah gue kasih setup gitu. Kira-kira ini lebih bagus setup buy atau sell ya gitu. Ya ini privilege ya lah ya teman-teman yang di Discord. Nggak mungkin gue share ke yang public di sini ya. Gitu teman-teman ya. Kita kasih satu ini lagi deh. Kita kasih satu bocoran ya. Untuk yang nonton video ini adalah kalau teman-teman notice ya. Kalau teman-teman notice US Open kemarin kurang lebih di setengah sembilan itu kan Trump speech ya. Trump speech. Trump speech. And then jam 1 subuh tadi itu the first ya. The first pidato ya kalau bisa dibilang daripada ketua FOMC yang baru yaitu Kevin Warsh ya. Kevin Wars di sini ya. Dan semalam sebenarnya ya, gue itu di Discord udah ngasih setup untuk prepare short di level 67.000 ya, di level 67.000. Tapi sayangnya nggak kejemput, cuman beda berapa dolar nih, $600 gitu. Sayangnya nggak kejemput gitu. Ya, itu sedikit clue lah buat teman-teman ya, sedikit clue buat teman-teman. Kira-kira mau bagusnya ambil short atau long gitu. Ya, oke gitu aja sih update
Bitcoin hari ini ya. Thank you for watching and see you in the next update. Bye bye.